majmuk itu istilah dalam bahasa Arabnya disebut gabungan dua kata. Kata yang pertama disebut mudhaf. Ya, kata yang pertama disebut mudhaf. Dan mudhaf ini pasti terbentuk dari isim. Ya. Boleh dicatat. Kata yang pertama disebut mudhaf dan mudhaf ini pasti terbentuk dari isim. Tidak mungkin mudhaf terbentuk dari yang lain, tidak mungkin. Pasti dari isim. Sudah? Jadi kata majmuk itu bahasa Arabnya idhofah yang terbentuk dari dua kata. Kata yang pertama istilahnya mudhaf. Kita sebut mudhaf. Mudhaf itu terbentuk dari isim. Ya, sedangkan kata yang kedua disebut dengan mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih bisa terbentuk dari kata ganti menyambung atau dhamir muttasil. Bisa juga terbentuk dari isim lagi. Bisa terbentuk dari dhamir, ya, bisa terbentuk dari dhamir, ya, bisa juga terbentuk dari isim lagi. Nah itu. Sudah? Dhamir itu kata ganti menyambung itu kalau di kaidah bahasa Arab dia isim. Disebut isim dhamir. Kalau di Al-Qamar kan disebutnya semi huruf ya. Semi huruf itu sebenarnya maknanya isim, tapi dari bentuknya dia kan nggak mirip seperti ciri berakhiran tanwin, ciri berakhiran kasroh gitu ya. Maka kita masukkan semi huruf. Iya, karena dia nyambung. Kayak begini kan nyambung nih. Babuhum, tijaratuhum, rabbukum, dia nyambung, nempel. Tapi memang ada huruf-huruf yang memang tidak bisa ditempelkan. Ya. Syaratnya mudhaf. Nah, syaratnya mudhaf, berarti kalau mudhaf yang mana tuh? Yang pertama apa yang kedua? Kata yang pertama ya. Syaratnya mudhaf, satu, tidak boleh berakhiran tanwin. Satu, tidak boleh berakhiran tanwin. Itu syaratnya mudhaf. Satu, tidak boleh berakhiran tanwin. Yang kedua, tidak boleh berawalan alif lam. Syaratnya apa tadi? Syaratnya mudhaf tidak boleh berakhiran tanwin dan tidak boleh. Makanya ini nggak ada tanwinnya ini. Babu, ya, ada alif lamnya nggak? Ada. Karena yang namanya mudhaf tuh syaratnya dua. Satu, dia tidak boleh berakhiran tanwin. Yang kedua, tidak boleh berawalan alif lam. Makanya nggak kelihatan isimnya kan? Nggak kelihatan isimnya. Berakhiran tanwin juga tidak ada, berakhiran kasroh. Pas kondisi yang ada di sini tidak ada ya. Tapi kalau mudhaf sebetulnya boleh saja sebetulnya berakhiran kasroh. Yang penting bukan tanwin. Kemudian berawalan alif lam juga tidak ada. Ya, jadi untuk yang kalimat yang ada di sini itu memang nampak ya tidak memiliki ciri-ciri yang ada di sana. Nah, syaratnya mudhaf ilaih. Syaratnya mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu yang mana? Yang kedua.
Syaratnya mudhaf ilaih, harokat akhirnya harus ini nyebutnya. Harokat akhirnya harus apa? Jar. Apa itu jar? Untuk jar saya kasih 2 tanda dulu. Jar itu sebetulnya ada banyak tanda-tandanya. Ya, lagi-lagi kita belakangkan dulu, lewat dulu terkait dengan definisi. Jar itu tandanya salah satunya kasroh dan kasrotain. Nah, ini jar. Salah duanya berarti ya. Sebetulnya ada tanda-tanda yang lain. Ya, sebenarnya ada tanda-tanda yang lain, tapi tidak saya tampilkan semua di sini. Karena ini yang penting kita pengenalan dulu. Ya. Jar itu ditandai dengan apa? Kasroh, kasrotain. Baik. Ini catatannya rada banyak ya. Baik, saya ulang lagi. Kata majmuk dalam bahasa Arab istilahnya apa? Idhofah. Idhofah itu ada berapa kata? Bentukan 2 kata. Kata yang pertama disebut mudhaf. Kata yang kedua, yang namanya mudhaf pasti terbentuk dari isim. Nah, itu udah pasti tuh. Yang namanya mudhaf pasti terbentuk dari isim. Ya. Nah, syaratnya mudhaf pertama tidak boleh tanwin. Tanwin itu yang itu tuh, an in un. Enggak boleh. Harokat akhirnya enggak boleh an in un. Kemudian tidak boleh berawalan alif lam, enggak boleh. Syaratnya mudhaf ilaih berarti isim bukan isim, kalimat yang kedua gitu ya. Kata yang kedua, syaratnya mudhaf ilaih itu harokat akhirnya harus jar. Apa itu jar? Jar itu ditandai salah duanya, kasrah, kasratain. Nanti ada tanda yang lain. Ya. Baik, sampai sini udah? Baik, contohnya ini. Babuhum. 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 Mudhafnya yang mana? Babunya ini mudhaf. Apakah berakhiran tanwin? Tidak kan? Apakah berawalan alif lam? Tidak juga. Ya, tidak berakhiran tanwin, tidak berawalan alif lam. Dan contoh yang pertama ini, yang babuhum ini, contoh yang terbentuk mudhaf ilaihnya dari kata ganti menyambung. Disebut dengan dhamir. Babuhum, ini dhamir muttasil. Tijaratu hum, rabbukum. Ini bentuk mudhaf ilaih yang pertama, yang terbentuk dari apa? Dhamir. Nah, yang namanya dhamir, harokat akhirnya nggak berubah. Jadi nggak boleh babuhumi pakai kasroh. Mimnya kan sukun nih. Terus, kata Ustaz katanya kalau mudhaf ilaih itu harus jar. Tanda jarnya kasrah atau kasratain. Kenapa kok ini tandanya sukun? Karena ini kata ganti dhamir. Yang namanya dhamir itu dia tetap sifatnya, tidak baru. Kalau hum ya hum. Nggak boleh humi. Nggak boleh menjadi humin. Nggak boleh huma. Gitu ya. Kalau kum ya kum. Tidak boleh berubah menjadi kumi, nggak boleh. Sifatnya apa? Tetap. Maka yang namanya kata ganti menyambung, harokatnya seperti apa yang sudah ditampilkan di mana? Di halaman 8. Sekarang kita perhatikan. Kata majmuk bentuk yang kedua. Ya, kata majmuk bentuk yang kedua. Kita perhatikan. Apa di sini bunyinya? Babul masjidi. Pertanyaan saya, apakah ini bentuk kata majmuk? Apakah sudah memenuhi syarat? Baik, lihat. Yang pertama apa? Babu.
Baik, ini namanya mudhaf. Mudhaf ilaihnya mana? Al-masjidi. Yang namanya mudhaf pasti terbentuk dari apa? Dari isim. Apa cirinya Ustaz kalau begitu? Nah ini ciri yang nomor 8 berarti. Kata Majmuk sendiri. Berarti harus tahu ketentuan dari dua kata ini. Bagaimana ketentuannya kalau mudhaf? Tidak boleh tanwin ya. Ini tanwin bukan? Ini kan bukan tanwin ya. Ketentuan yang kedua, ada alif lamnya enggak? Oke, ini sudah memenuhi syarat. Baru pertama. Sekarang yang keduanya kita lihat. Ini juga harus. Ini juga harus ya. Apa ketentuannya mudhaf ilaih? Isimnya harokat akhirnya jar, ditandai dengan apa? Atau ini kasroh bukan? Nah, berarti ini bentuk idhofah. Apa itu bentuk idhofah? Mudhaf ilai. Ya. Babul masjidi. Ustaz, boleh nggak pakai tanwin? Pakai tanwin boleh nggak? Boleh, alif lamnya aja dihapus. Alif lamnya aja dihapus. Isim kalau udah alif lamnya dihapus, yang mudhaf ilaihnya, yang nggak boleh tanwin kan yang mudhaf. Mudhaf ilaihnya boleh nggak tanwin? Boleh. Alif lamnya dihapus jadi babu masjidin. Boleh. Gitu ya. Boleh nggak pakai alif lam? Boleh kalau mudhaf ilaih. Kalau pakai alif lam berarti harus tanwinnya dihilangkan. Jadi babul masjidi. Ini bentuk apa namanya? Bentuk mudhaf ilaih. Yang mana yang mudhaf? Yang babu. Mana yang mudhaf ilaihnya? Yang al-masjidi. Artinya, Bapak Ibu, kalau misalkan ada bentuk kalimat seperti ini, ada dua apa namanya? Dua kata. Kata yang pertamanya kita masih belum jelas ini isim atau bukan, tapi kata yang keduanya udah kelihatan nih. Kata yang keduanya isim tapi dia harokat akhirnya kasroh atau kasrotain, ya berarti pasti sebelumnya juga isim karena ini bentukan apa? Mudhaf ilaih. Ya, istilahnya apa? Idhofah. Saya hapus ya. Nah, ini mudhaf atau mudhaf ilaih bukan? Ya, saya buat beberapa kata. Bapak Ibu boleh ditulis boleh enggak ya? Satu nih. Apa kalimatnya? Hadaral mauti. Dua. Amarallahu. Tiga. Ahsanal khuluqi. Empat. Rasulullahi. Lima. Ahsani takwimin. Bisa tapi itu ahsaninya udah jelas ada berakhiran kasroh. Yang kalimatnya ini. Nah, ini. Nah, mana yang bentuk idhofah, mana yang bukan bentuk idhofah? Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, apakah bentuk idhofah? Bentuk idhofah? Ya. Kenapa? Yang pertama tidak ada tanwin dan alif lam. Yang keduanya? Berarti kalau begitu hadarohnya apa dong? Isim, ya kan? Benar, mudhaf benar. Cuman kan kita ceritanya mau menentukan ini isim atau bukan kan? Berarti dia isim. Kenapa isim? Karena itu bentukan mudhaf dan mudhaf ilaih. Dan yang namanya mudhaf pasti isim. Nggak mungkin mudhaf terbentuk dari yang lain. Ya karena ceritanya ini kita
ketemu kalimat yang ini nggak ada ciri-cirinya dari yang 7 ciri. Bagaimana nih Ustaz kalau begini? Ada ciri yang lain. Apa itu? Kata majmuk. Kalau kata majmuk berarti kita harus tahu dua-duanya. Karena kata majmuk itu gabungan dua kata. Jadi nggak boleh kata majmuk cuma ini aja, harus dua-duanya. Jadi lihat yang pertama, lihat juga yang kedua. Dan ini adalah bentuk idhofah. Mana yang mudhofnya? Mana yang mudhof ilaihnya? Al-mauti. Kalau al-mauti jelas isim. Udah kelihatan cirinya kan? Berawalan alif lam, berakhiran kasroh, berawalan ma, udah kelihatan isimnya. Isim banget. Iya. Tapi kalau hadzaro nggak kelihatan. Iya, ya kan? Ya masih. Ini apa ini? Nah, setelah kita belajar bahwa ini adalah bentuk idhofah, maka hadzaro pasti isim. Yang namanya idhofah itu, mudhof itu dia terbentuknya dari isim. Amarallahu itu bentuk idhofah bukan? Yang bukan angkat tangan. Iya, betul. Yang namanya kata majmuk itu harus dua nempel. Jadi kita ngelihatnya harus dua-duanya, nggak boleh salah satunya. Amarallahu, kalau ini idhofah ada yang tidak memenuhi syarat. Mana yang tidak memenuhi syarat? Allah. Allahnya tidak berakhiran kasrah. Harusnya kan yang namanya mudhof ilaih itu harus jar, tandai dengan kasrah atau kasrah lain. Karena ini bukan bentuk idhofah, maka amaro bukan mudhof dan bukan isim. Yang mana? Allahnya isim. Allahnya isim. Masalahnya yang namanya kata majmuk itu mudhof ilaihnya harus apa? Atau nah ini apa? Doma. Kalau dipaksakan kalau memenuhi kaidah yang di atas bisa. Iya, tapi nggak akan mungkin. Karena amaro ini dia adalah kata kerja. Kok kata kerja Ustadz? Ya, biasanya kata kerja itu setelahnya itu kalau isim dia harokat akhirnya domah. Amaro. Dia telah memerintah. Siapa yang memerintah? Allahu Allah. Jadi Allah yang memerintah. Dia telah memerintah. Dianya ini siapa? Allah. Jadi Allah yang memerintah. Amarallahu. Bukan. Ini karena dia bentuk idhofah. Benar. Hazara ini bukan kata kerja. Bukan fi'il. Hazara apa? Isim dong. Tahu dari mana hazara isim? Karena dia bentuk idhofah, bentuk kata majmuk. Ustaz kok tahu bentuk kata majmuk dari mana? Lihat aja setelahnya. Ada lafaz apa? Al-mauti. Kalau ada al-mauti, ada lafaz isim yang i'rabnya jar, harokat akhirnya jar, maka pasti ini adalah bentuk idhofah. Ini pasti bentuk idhofah. Ini mudhaf, ini mudhaf ilaih. Jadi jangan ragu-ragu. Ini mudhaf ilaih. Dan yang namanya mudhaf pasti isim. Hadzarul mauti itu takut mati. Tapi takutnya itu bukan kata kerja. Takut di sini dia masuknya isim. Tanda isimnya berarti yang nomor 8. Dia bentuk kata majmuk. Makanya kita masukkan menjadi ciri yang nomor 8 sini. Ya.
Tidak beraturan gimana ya contohnya? Majmuk itu kalau dalam bahasa Arab dia menjadi unsur kalimat. Dia menjadi apa? Unsur kalimat, belum menjadi susunan kata yang langsung mengandung arti, belum. Tapi dia akan menjadi unsur-unsur kalimat. Contoh, pintu bahasa Arabnya apa? Bab, masjid, masjid. Pintu masjid itu sudah jadi kalimat belum? Belum jadi kalimat. Hah, maksudnya apa Ustadz pintu masjid? Saya melihat pintu masjid. Nah, itu udah menjadi susunan kalimat. Tapi kalau pintu masjid saja belum menjadi susunan kalimat. Baru menjadi dia unsur kalimat. Ya, unsur kalimat tapi terdiri dari berapa? Dua kata, pintu masjid. Tapi kalau sudah saya ya melepas pintu masjid, berarti itu sudah menjadi susunan kalimat. Jadi idhofah ini, kata majmuk ini belum menjadi susunan kalimat, baru cuma ngegabung aja. Ngegabung dua kalimat menghasilkan makna baru. Gimana menghasilkan makna baru? Itu tadi jam dengan masjid. Jamnya awalnya ada di mana gitu? Ada di toko jam. Masjid awalnya di sini. Tapi kalau sudah ditempel di sini, ini jam masjid. Berarti itu udah makna baru. Ya, padahal gabungan dua kata, jam dengan masjid. Tapi kalau sudah nempel jam masjid. Ini kacamata saya nih. Kacamata saya. Kacamata saya. Berarti saya ini apa? Domir kan? Kata ganti kan? Kacamata saya. Tiba-tiba ketinggalan di sana. Ini kacamata siapa nih? Kacamata Ustadz. Misalkan gitu ya. Padahal awalnya kacamata ini bukan punya saya. Milik orang lain. Tapi sudah ngegabung kacamata dengan saya. Jadi kalau ada yang nemuin kacamata begini nih, bahwa ini kacamata Ustadz. Jadi itu belum menjadi kalimat sempurna. Tapi kalau saya menemukan kacamata Ustadz, nah itu menjadi kalimat sempurna. Jadi kacamata Ustadz itu dia baru menjadi unsur, salah satu unsur kalimat. Baik. Jadi yang paling penting sebetulnya, Bapak Ibu, yang paling penting kita itu mau menentukan isim yang cirinya tidak ada di 7 ciri ini. Mana? Hadzaro. Kita bingung nih, hadzaro ini isim bukan ya? Oke. Sekarang kita lihat setelahnya ada apa? Ada isim yang harokat akhirnya pasti dia juga isim, gitu aja. Tapi kalau misalkan ada dua kata yang dia isim yang keduanya harokat akhirnya bukan kasroh, tapi apa? Berarti dia bukan isim. Simple gitu aja. Sekarang ini, ahsanal khuluqi, berapa kata? Dua kata ya. Kalau kita lihat ahsana, berakhiran tanwin tidak. Berakhiran kasroh, berawalan alif lam, sampai ciri yang ketujuh tidak. Apakah ini bentuk kata majmuk? Iya. Kalau ngecek kata majmuk harus dua-duanya. Isim pertama, apakah ada akhiran tanwin? Apakah ada alif lam? Masuk syarat. Tapi nggak cukup. Kita lihat yang keduanya. Yang keduanya, apakah dia isim? Harokat akhirnya jar? Ditandai dengan apa? Berarti ini bentuk kata majmuk. Kalau bentuk kata majmuk, pasti ini. Nah, gitu. Jadi simpel aja. Kalau bukan bentuk kata majmuk seperti yang di atas, pasti ini bukan isim. Pasti itu ya, sudah dipastikan. Nanti Bapak Ibu akan tahu, oh rupanya ini adalah kata kerja lampau, fi'il madi. Ya, nanti juga bisa dicek gitu ya. Rasulullahi, rasulu dengan Allahi. Rasulunya, pertanyaan saya, apakah ada ciri-ciri isim 1 sampai 7? Misalkan kita bingung nih, sekalipun Rasul mungkin kita sudah tahu maknanya. Tapi kalau dari cirinya, nggak ada Ustadz. Apakah ini bentuk kata majmuk? Kalau bentuk kata majmuk, lihat dua-duanya. Nggak boleh salah satu. Yang pertama, berakhiran tanwin? Berawalan alif lam? Baru memenuhi syarat yang pertama. Syarat yang keduanya, setelahnya harus ada isim yang jar.
ditandai dengan kasroh, ada? Maka ini bentuk idhofah. Kalau bentuk idhofah, yang pertama disebut mudhof. Kalau mudhof pasti terbentuk dari gitu. Gimana? Sebetulnya maknanya sih bukan merubah ya. Sebetulnya yang namanya bentukan mudhof dengan mudhof ilaih itu pasti dari isim. Ya. Bentukan mudhof dengan mudhof ilaih itu yang namanya mudhofnya itu pasti nggak mungkin yang lain. Artinya kalau misalkan ada kalimat yang seperti ini, amarallahu, karena ini Allahnya harokatnya apa? Dhammah, maka ini pasti bukan mudhof ilaih. Kalau bukan mudhof ilaih, kemungkinan besarnya ini adalah kata kerja, fi'il. Sekarang zahaballahu. Ya. Apakah zahaballahu ini zahabanya isim? Kenapa bukan? Karena ini bukan bentuk kata majmuk. Kenapa bukan bentuk kata majmuk? Karena kata yang keduanya harokat akhirnya bukan jar, bukan ditandai dengan kasrah atau kasrotain. Maka ini bukan bentuk kata majmuk. Kalau ini bukan bentuk kata majmuk, maka potensi yang paling terbesar zahabanya fi'il. Ya, zahabanya apa? Kenapa? Karena Allahnya, karena lafadz Allahnya itu lafadz yang keduanya harokat akhirnya apa? Dhammah, rofa. Ya, kebanyakan kalau ada isim dia ujungnya harokat apa namanya? Rofa atau dhammah, biasanya sebelumnya kata kerja. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Ada pertanyaan sampai sini? Lumayan. Benar. Sama. Jadi dua kata yang yang dua kata yang memunculkan arti baru. Contoh Rasul. Rasul itu kan maknanya adalah utusan gitu ya. Kemudian Allah Tuhan kita kan. Tapi kalau ketika digabung Rasul dengan Allah, Rasulullah, berarti utusannya Allah. Itu makna baru. Ya, makna baru. Rasulullah itu makna baru. Ya, kalau Rasul saja dengan Allah saja itu masing-masing. Babuhum itu babnya pintu, humnya mereka. Kalau babuhum pintu mereka itu makna baru juga. Babuhum pintu mereka. Gabungan babu dengan hum. Awalnya kan pintu ada di mana gitu ya? Ada di tukang pintu. Merekanya ada di masjid misalkan. Tapi ketika sudah digabung pintu mereka, maka pintu itu miliknya mereka. Babuhum. Ya. Ya. Betul. Iya. Betul. Iya. Berarti itu bentuk kata majmuk. Benar. Bentuk kata majmuk yang menempel dengan kata dengan domir. Betul, Bunda. Jadi terjawab ya, anfusahum. Baik, barakallah. Insyaallah nanti di latihan ya, di latihan insyaallah akan diasah lagi. Silahkan dilanjutkan untuk mencari isimnya. Kalau misalkan pas bingung nih, ini isim atau bukan ya? Misalkan gitu ya. Tapi setelahnya ada isim lagi nih. Misalkan gitu ya, ada isim lagi, harokat akhirnya apa? Kasroh. Nah, itu berarti bentuk kata majmuk. Kalau bentuk kata majmuk berarti yang sedang kita bingungkan itu isim atau bukan? Pasti dia isim. Pasti dia isim. Betul. Jadi lihat kata keduanya. Sebetulnya sih lihat dua-duanya utamanya. Betul. Penentunya kata yang kedua.
Betul. Ya, Bunda. Oke, itu nanti. Ya mudduhum itu nanti. Ya. Insya Allah nanti akan saya bahas. Oke, bagus pertanyaannya. Tapi nyusul jawabannya. Insya Allah nanti akan terjawab. Baik, sementara itu ya, kalau masih rada rada ngambang, samar-samar, ya nggak apa-apa. Ini bagian proses dari pertumbuhan. Ya, tapi insya Allah nanti dalam perjalanannya, insya Allah akan paham insya Allah. Ya, atas izin Allah. Ya, baik. Betul. Benar. Nah, itu kata majmu'. Baik. Kalau pusing, tolong jangan dibawa pulang. Pusingnya udah tinggal di sini aja. Pokoknya kalau pusing jangan dibawa pulang, tinggalin aja di sini. Nanti 2 pekan lagi baru kita datang lagi ke sini. Iya. Jadi tolong jangan sampai mempengaruhi hubungan keharmonisan suami istri. Ya, jangan gara-gara kata majmuk nih. Waduh, pulang-pulang marah-marah. Apa kata majmuk ini apa gitu. Dan pokoknya nanti kita ketemu lagi di 2 pekan selanjutnya. Ya, insya Allah nanti mudah-mudahan Allah berikan pemahaman. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalahnya bapak-bapak nggak ada kopi juga ya? Oh ada ya, ada air minum ya, masya Allah.